Episode 13 video dialog agama antara mertua dan menantu. Dan inilah percakapannya. Bahasan hari ini tentang Yesus, anak Tuhan ya Mas. Seperti yang kamu sampaikan kemarin di dalam Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar demikian ya Mas? Benar Pak, dan saya bisa menunjukkan lebih banyak lagi ayat-ayatnya. Baik, jadi menurut kamu Yesus itu anak tunggal dari Allah atau satu-satunya anak Allah, begitu? Ya memang demikian adanya Pak. Baik, kalau begitu silahkan dilihat Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kemudian dilihat lagi Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anakku. Bapak ulang ya. Efraim adalah anak sulungku. Sampai mana tadi? Sampai Efraim adalah anak sulungku. Jadi bagaimana kamu menjelaskan? Satu ayat mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal. Ayat lain Israel anak Tuhan yang sulung. Ayat lain lagi Efraim yang menjadi anak sulung Tuhan. Jadi kalau Tuhanmu mempunyai anak tunggal, berarti ya sulung, ya ragil. Tapi kenapa malah ada dua lagi anak sulung? Sebentar Pak, ini agak membingungkan saya Pak. Baik, Bapak mau bertanya sebenarnya alasan yang mendasar apa sehingga kamu mengimani Yesus adalah anak Allah? Matius 3 ayat 17 Pak. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Kalau begitu coba dilihat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi menurut ayat ini anak Allah itu orang
orang yang membawa damai. Kamu pun sekarang bisa dikatakan anak Allah karena kamu ke sini dengan membawa damai, bukan? Tapi Pak, di di Yohanes 14 ayat 10 ayat 9 sampai 10, ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10-nya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bukankah Bapak tahu yang dimaksud dengan kata Bapa di situ adalah Allah? Iya, Bapak tahu. Tapi coba lihat Yohanes 14 ayat 10 itu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan perhatikan ayat yang lain. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Coba jelaskan ayat ini. Maksud Bapak bagaimana? Yohanes 14 ayat 10 mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau lebih mudahnya Yesus di dalam Tuhan, Tuhan di dalam Yesus. Kemudian Yohanes 17 ayat 23-nya mengatakan aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Apakah yang dimaksud mereka di situ adalah murid-murid Yesus? Ya memang demikian Pak, murid yang dimaksud ayat itu tentu murid-murid Yesus. Baik, coba perhatikan Bapa di dalam Yesus. Yesus di dalam murid-murid Yesus yang berjumlah 12. Dan Roh Kudus pun ada di dalam Yesus, supaya mereka sempurna menjadi satu. Apakah tidak seharusnya Tuhanmu itu 15 tunggal Maha Kudus, bukan Tritunggal Maha Kudus atau tiga tunggal Maha Kudus? Bagaimana kamu menjelaskan? Ini benar-benar nggak masuk akal, Pak. Pertanyaan Bapak malah membingungkan saya, Pak. Lalu bagaimana kamu mau mengajak Bapak mengikuti ajaran Kristiani sedangkan kamu sendiri bingung begitu? Tapi Pak, di dalam Yohanes 10 ayat 29 sampai 30, Pak, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Coba, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Murid-murid Yesus dan Yesus adalah satu. Jadi jumlahnya 15 kan? Jadi 15 menjadi satu. Bukankah begitu penafsirannya? Baiklah, kita coba geser pertanyaannya ya.
apakah Yesus dan Tuhan adalah satu? Memang ayatnya demikian, aku dan Bapa adalah satu. Jadi menurut keyakinan kamu, Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Ya memang demikian keyakinan Kristiani, Pak. Baik, coba dilihat Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat itu Allah meninggalkan Yesus. Artinya Yesus dan Allah tidak menjadi satu, bukan? Bagaimana kamu menjelaskan? Bagaimana ya Pak? Ini saya malah tambah bingung ini. Bapak kan hanya mempertanyakan. Katanya Yesus anak tunggal Allah. Tetapi ternyata ada anak sulung Allah yang lain, yaitu Israel dan Efraim. Kalau demikian Yesus kan bukan anak tunggal. 2. Katanya Yesus anak Allah, tetapi orang yang membawa damai juga termasuk anak-anak Allah. Bahkan menurut Bapak termasuk kamu. 3. Katanya Tuhan kesatuan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi murid-murid Yesus pun ikut kesatuan juga. Jadi bukan 3 Tunggal Maha Kudus, tetapi menjadi 15 Tunggal Maha Kudus. Menurut tafsiran ayat-ayat itu seharusnya Tuhanmu 15, bukan 3 saja, bukan? Selanjutnya, katanya Yesus dan Allah adalah satu. Tetapi mengapa Yesus sendiri berteriak-teriak, Eli, Eli, lama sabaktani? Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi bukan Bapak yang membuat kamu bingung, tetapi Alkitabmu sendiri yang membingungkan. Tetapi kalau dikatakan Alkitabmu membingungkan, tentunya kamu tidak terima, bahkan akan marah, Bu. Bukankah demikian? Tentu saja, Pak, kalau kitab suci kami dikatakan membingungkan, kami tidak terima dan akan marah. Tetapi apakah kamu sudah mempelajari secara detail dan penuh pemahaman terhadap Alkitabmu itu? Menurut pendapat saya sudah cukup, Pak. Lalu bagaimana kesimpulanmu kalau ternyata kamu mendapati kandungan Alkitab ternyata seperti itu? Gini Pak, saya akan bertanya kepada orang-orang yang lebih tahu daripada saya, Pak. Ya silahkan Bapak tunggu. Sebenarnya Bapak ingin menanyakan sesuatu ya. Apakah bolehkah Bapak bertanya kepada kamu sesuatu yang paling prinsip dalam kehidupan beragama? Silakan, apa itu? Sesungguhnya inti ajaran ketuhanan di dalam Alkitab atau Kristiani itu, Tuhanmu adalah Esa atau Tritunggal Maha Kudus. Tentu saja Tritunggal Maha Kudus, Pak. Tapi apakah tidak sebaiknya bahasan ini kita lanjutkan besok saja, Pak? Ini sudah hampir jam 2 pagi nih, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan besok saja ya. Jadi untuk bahasan besok, membahas keimanan Kristiani tentang Tritunggal Maha Kudus ya, atau Trinitas. Ya Pak, kita bahas besok saja dan saya juga akan sekalian menanyakan tentang pertanyaan Bapak
tadi kepada orang-orang yang saya pandang lebih tahu daripada saya. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya. Baik, ya cukup Pak. Video ini akan bersambung ke video seri 14. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.